Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada video ini saya berserta rekan-rekan yang lainnya akan membahas tentang konsep tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selamat menyaksikan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang sering diperbincangkan karena dalam praktiknya masih menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan atau spanning of interest antara kedua satuan pemerintahan ini. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan masih sangat jelas. Konsep dasar tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang terbagi atau disebut juga dengan istilah desentralisasi. Konsep ini melibatkan perbagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat di tingkat nasional dan pemerintah daerah di tingkat regional untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Desentralisasi adalah transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit administratif lain di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah merujuk pada hak wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri sesuai dengan prinsip otonomi demokrasi, keadilan, dan efisiensi. Konsep desentralisasi di Indonesia mulai muncul sejak masa kemerdekaan, namun implementasinya tidak segera terwujud karena ada kecenderungan sentralistik dalam sistem pemerintahan. Dimulai pada era reformasi tahun 1998, pada saat itu pemerintah pusat merespon tuntutan masyarakat akan pemberdayaan daerah dan peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian, 1 tahun berikutnya terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejumlah perubahan pada konstitusi dan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang pada saat itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan konstitusional yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki 4 bagian penting, yaitu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta untuk memperluas otonomi daerah. Beberapa peraturan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Dalam urusan pemerintahan absolut itu urusannya itu menjadi wewenang pemerintahan pusat, sedangkan urusan pemerintahan kongruen yaitu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir itu ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek terkait hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terciptanya tata kelola hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, akuntabel, serta dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kewenangan dan wewenang. Kadang-kadang terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait batasan kewenangan dan wewenang. Pemerintah daerah mungkin berusaha untuk memperluas kewenangan mereka, sementara pemerintah pusat mungkin ingin mempertahankan kontrol atas beberapa aspek kebijakan. Semisal ketika pemerintah daerah ingin memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya, seperti hutan atau tambang. Sementara pemerintahan pusat mungkin ingin mempertahankan kontrol atas sumber daya ini untuk kepentingan nasional. Contohnya,
Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, adanya beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintahan daerah. UU tersebut dianggap menyebabkan kurangnya pelibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang kemudian memunculkan kontroversi mengenai perizinan pertambangan. Hal tersebut menimbulkan terjadinya tarik-menarik kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, alokasi sumber daya. Persaingan terjadi dalam alokasi sumber daya antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan daerah seringkali ingin mendapatkan lebih banyak dana atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lokal mereka. Sementara pemerintahan pusat harus memperhitungkan kebutuhan di negaranya. Contohnya adalah ketika pemerintahan daerah meminta alokasi dana yang lebih besar untuk proyek infrastruktur lokal, sementara pemerintahan pusat harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan secara adil di seluruh negara. Yang ketiga, politik dan kepentingan. Tarik-menarik juga seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik. Pemerintahan daerah mungkin memiliki kepentingan politik tertentu yang berbeda dengan pemerintahan pusat, yang dapat menyebabkan ketegangan antar keduanya. Sebagai contoh, pemerintahan daerah yang dikuasai oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang berkuasa di tingkat nasional mungkin mengalami hambatan dalam mendapatkan dukungan atau sumber daya dari pemerintahan pusat. Yang keempat, perbedaan ideologi dan budaya. Perbedaan ideologi dan budaya antara pemerintahan pusat dan daerah juga dapat menyebabkan tarik-menarik. Pendekatan yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi, kebijakan lingkungan, atau perlakuan terhadap kelompok minoritas dapat menciptakan ketegangan antar pemerintahan pusat dan daerah. Sebagai contoh, pemerintah pusat mungkin mendorong untuk pembangunan ekonomi yang cepat dan intensif, sementara pemerintahan daerah lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial dalam pengembangan wilayah mereka. Lembaga dan mekanisme penyeimbang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa contoh lembaga dan mekanisme tersebut. Yang pertama, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat dan bertugas membuat undang-undang, memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah pusat dan memastikan bahwa kepentingan daerah juga terwakili dalam pembuatan kebijakan. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur keseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian ada DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga legislatif yang berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi mengganggu otonomi daerah. Dalam bidang administrasi, Indonesia memiliki ombudsman yang bertugas menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran administrasi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui peran dan mekanisme tersebut, negara dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah pusat dan daerah serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak baik di tingkat pusat maupun daerah terwakili dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuda Faraihan dengan NIM 811422441. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus konkret tentang konflik atau kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembagian kewenangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan terhadap pembangunan. Di sini saya mengambil contoh konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Provinsi Papua. Pada tahun 2019, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengumumkan rencana pembangunan proyek infrastruktur Provinsi Papua, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Namun, pemerintah daerah Provinsi Papua menolak rencana tersebut karena dianggap tidak memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Konflik ini bermula terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana pembagian kewenangan dan bagaimana mengelola sumber daya yang berada di Provinsi Papua. Pemerintah pusat berpendapat bahwa sebagai pemerintah pusat memiliki kewenangan yang penuh untuk mengelola sumber daya nasional. Lalu pemerintah daerahnya berpikir demikian, dia juga memiliki wewenang penuh untuk mengelola sumber daya yang berada di daerahnya. Maka dari itu konflik ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat dan pembangunan di Provinsi Papua. Masyarakat setempat merasa tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Pembangunan infrastruktur
yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Selain itu, konflik ini juga dapat menghambat proses pembangunan di Provinsi Papua karena tidak adanya kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bagaimana mengelola sumber dayanya. Untuk mengatasi konflik ini perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah daerah juga harus responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan nasional. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di Provinsi Papua. Lalu, kira-kira apa saja dampaknya terhadap pembangunan? Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Selain itu, konflik ini juga dapat menghambat investasi dan pengembangan bisnis di Provinsi Papua karena tidak adanya kesepakatan dan kepastian hukum yang jelas. Lalu, dampaknya terhadap masyarakat apa? Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat. Selain itu, konflik ini juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Papua ini dapat menghambat proses pembangunan dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peran aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di Provinsi Papua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadetta Putri Hapsari dengan NIM 811422460. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi tarik-menarik kewenangan. Tarik-menarik kewenangan dalam pembangunan daerah memiliki implikasi yang signifikan. Yang pertama ada implikasi keuangan. Ketika kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke daerah, daerah memiliki lebih banyak kontrol atas pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri. Ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dampaknya akan beragam tergantung pada kapasitas keuangan masing-masing daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dalam membiayai infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan. Di sisi lain, jika kewenangan tetap di tingkat pusat, pemerintah pusat memiliki kontrol yang lebih besar atas alokasi dana. Ini dapat menyediakan kepastian dan konsistensi dalam pendanaan infrastruktur dan layanan publik di seluruh negara. Namun, hal ini juga dapat mengurangi fleksibilitas dalam menanggapi kebutuhan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua ada implikasi infrastruktur. Pemindahan kewenangan dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur di dalam daerah tersebut. Jika daerah memiliki kewenangan yang lebih besar, mereka dapat lebih fokus dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan lokal dan preferensi masyarakat setempat. Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur juga bergantung pada kapasitas administratif, teknis, dan keuangan daerah tersebut. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola proyek infrastruktur besar secara efisien. Sementara yang lain mungkin memerlukan dukungan tambahan dan pemerintah pusat atau sektor swasta. Sebaliknya, jika pemerintah pusat lebih terlibat dalam pembangunan infrastruktur, ada potensi untuk koordinasi yang lebih baik antara berbagai daerah dan sektor. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan lokal jika kebijakan nasional tidak mempertimbangkan keberagaman kondisi dan prioritas di tingkat daerah. Lalu yang ketiga, adapun implikasi layanan publik, yaitu pemindahan kewenangan ini juga berdampak pada penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah.
Jika daerah memiliki lebih banyak kewenangan, mereka dapat lebih fleksibel dalam merancang dan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan lokal dan preferensi masyarakat setempat. Namun, kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik juga tergantung pada kapasitas administratif, teknis, dan keuangan mereka. Di sisi lain, jika pemerintah pusat lebih terlibat dalam penyediaan layanan publik, ini dapat menyediakan standar yang lebih konsisten di seluruh negara dan memastikan akses yang merata bagi semua warga. Namun, hal ini juga dapat mengurangi kemampuan daerah dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Lalu dengan demikianlah keputusan tentang pemindahan kewenangan dalam pembangunan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kapasitas administratif dan keuangan daerah, serta kebutuhan dan prioritas pembangunan yang beragam di tingkat lokal dan nasional. Sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi bagi stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Untuk meningkatkan efektivitasnya serta mengurangi potensi konflik, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, perlu adanya kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Ini termasuk menetapkan kewenangan eksklusif, bersama, dan konkuren agar tidak ada tumpang tindih yang memicu konflik. Lalu yang kedua, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Ini dapat dilakukan melalui dialog rutin atau forum diskusi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Lalu yang keempat, sistem hukum yang dapat menyesuaikan kebutuhan lokal dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip kesatuan negara. Lalu yang kelima, mekanisme yang adil dan transparan untuk penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat dan daerah. Ini dapat menggunakan mediasi atau arbitrase. Lalu yang keenam, memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan kemandirian mereka. Namun harus diimbangi dengan akuntabilitas yang kuat agar tidak menimbulkan anarki. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, melakukan evaluasi reguler terhadap implementasi sistem pembagian kewenangan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini secara komprehensif, diharapkan sistem pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi potensi konflik yang timbul. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.